Lulus dalam tes wawancara itu sangat diperlukan, dikarenakan kalau misalnya kita mau masuk ke dalam satu instansi atau masuk ke dalam satu universitas misalnya, pasti di antara tes tertulis ada tes wawancara, dan terkadang tes wawancara menjadi penentu apakah kita lulus atau tidak. Walaupun tes tulisnya misalnya jelek atau tidak terlalu bagus, tapi tes wawancara bagus, terkadang kandidatnya bisa lulus juga. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan ketika kita ditanya, coba jelaskan diri Anda, bagaimana menjawabnya, apa yang perlu dijawab, dan apa yang tidak perlu kita katakan. Ikuti videonya. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Akbar Kaputra. Nah, pada video kali ini saya mau menjelaskan pengalaman saya gimana ketika saya lagi menghadapi proses wawancara. Nah, kebetulan alhamdulillah saya masuk ke dalam satu universitas yang menurut saya itu universitas yang salah satu terbaik di Indonesia, dan prosesnya itu juga melalui seleksi yang ketat. Pertanyaan ini biasanya di awal dari wawancara. Apa aja yang harus kita katakan dan yang jangan kita katakan? Ayo kita bahas di video ini. Yang pertama, harus ceritakan apa aja. Ceritakan dirimu secara produktif dan ceritakan apa keseharian kamu biasanya di kampus. Ceritakan perjalanan karirmu, mulai dari selesai dari kampus sampai masuk ke dalam satu pekerjaan yang dulunya kamu tempati sampai saat ini. Jika kalian belum mempunyai pekerjaan profesional, teman-teman dapat menceritakan apa saja pengalaman organisasi yang teman-teman dapatkan ketika di bangku kuliah. Atau teman-teman juga boleh men-share pengalaman teman-teman yang mengikuti misalnya bakti sosial gitu. Artinya teman-teman di sini bisa memfokuskan terhadap pengalaman positif teman-teman di bidang satu pekerjaan atau organisasi ataupun bidang-bidang yang positif lainnya, menarik lainnya. Kemudian yang jangannya itu apa? Di sini ketika teman-teman ditanya, coba jelaskan diri Anda. Teman-teman jangan ngalur ngidul. Teman-teman jangan terlalu menceritakan pengalaman personal teman-teman. Artinya misalnya teman-teman suka sama makanan ini, suka sama minuman itu, kemudian suka hobinya main game. Fungsinya apa? Pentingnya apa? Kalau misalnya penanya menanyakan hal seperti itu, dan teman-teman menjawabnya hobi main game, ya nggak ada impact yang positif yang bisa teman-teman jelaskan kepada penanya, kecuali memang teman-teman masuk ke dalam satu bidang pekerjaan yang khususnya main game gitu ya, mungkin iya. Tapi kalau misalnya masuk ke pekerjaan tertentu yang tidak ada sangkut pautnya dengan hobi teman-teman, nggak usah diucapkan, karena nggak akan memberikan kesan positif terhadap penanya. Kemudian kalau misalnya teman-teman menjawab seperti itu, ini akan memberikan kesan kalau misalnya teman-teman itu lugu dan polos, dan juga tidak bisa membawa pertanyaan yang ditanya oleh penanya ke arah jawaban yang profesional. Nah, itu akan memberikan kesan yang buruk kepada teman-teman. Hal yang teman-teman bisa ucapkan lainnya, atau hal yang teman-teman bisa jelaskan lainnya adalah hobi produktif dari teman-teman. Misalnya, teman-teman bisa bercerita, kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu teman-teman sering volunteer untuk mengajari anak-anak di kampung, atau teman-teman biasanya ngajarin ngaji, atau teman-teman biasanya mengajarin adik kelas gitu. Lewat cerita dari hobi ini, teman-teman bisa menceritakan sisi lain dari kehidupan teman-teman, yang bukan hanya dari sisi dunia profesional, tapi juga teman-teman mempunyai tanggung jawab di lingkungan masyarakat yang bersifat positif. Dan ini bisa mengartikan bahwa teman-teman bisa memegang tanggung jawab, dikarenakan teman-teman di situ kan harus meluangkan waktu luang, mungkin meluangkan uang minyak, atau meluangkan hal-hal yang lainnya. Coba aja teman-teman cerita soal kegiatan teman-teman di weekend untuk anak-anak tadi. Kan artinya ada komitmen waktu untuk datang, ya kan, komitmen untuk mengajar, komitmen untuk menyiapkan materi. Nah, yang paling dikejar oleh penanya akhir-akhir ini ya, dan yang saya lihat trennya, kalau misalnya teman-teman mempunyai hobi sosial media. Nah, orang-orang yang mempunyai hobi sosial media itu biasanya lebih dicari. Dan bahkan di tempat saya diterima, masuk universitas ini, itu menurut saya pribadi itu dikarenakan saya seorang YouTuber, makanya wawancara itu juga berlangsung dengan enak gitu, nggak ada hambatan. Dan kalau misalnya ditanya-tanya, biasanya tanya itu dalam pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Itu pengalaman saya sih. Jadi misalnya teman-teman memang ada mau membuat satu konten sosial media dan mau menaikkan sosial medianya, itu bisa menjadi poin positif, karena dianggap teman-teman mungkin nanti bisa membantu instansi tersebut untuk menyebarkan informasi-informasi yang penting di instansi tersebut. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, setelah ini saya akan memberikan contoh ketika saya ditanya oleh pewawancara mengenai coba jelaskan diri Anda. Oke, saya berikan waktu itu contoh kasus, dan ini pengalaman pribadi saya. Waktu itu saya lagi mau masuk ke dalam
program dokter spesialis. Jadi dari dokter umum masuk ke dokter spesialis itu harus kuliah lagi, ya sekitar 4 tahunan. Dan saya masuk ke dalam program tersebut. Nah, di situ saya ditanya oleh pewawancara, coba jelaskan diri Anda. Nah, ini yang saya jawab. Ya, yang pertama kita harus memberikan kesan positif kepada penanya bahwa kita itu sopan. Ya, pertama itu assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter, profesor, dan juga para konsulen. Perkenalkan, nama saya Akbar Eka Putra, berusia 29 tahun, berasal dari kota Medan. Nah, di sini mulai dari SD, SMP, sampai SMA itu saya bersekolah di Medan. Kemudian saya melanjutkan kuliah saya itu di Aceh, di Universitas Syah Kuala. Ketika saya kuliah, saya aktif dalam mengikuti organisasi-organisasi mahasiswa, contohnya seperti BEM, AMSA, CIMSA, dan juga organisasi LDK atau Lembaga Dakwah Kampus. Di BEM, saya masuk ke dalam organisasi Minat dan Bakat pada tahun 2010. Di Lembaga Dakwah Kampus, saya juga masuk ke dalam bidang dakwah. Itu sekitar tahun 2012 sampai 2013. Kemudian pada tahun 2014, saya berkesempatan untuk menjadi asisten histologi di Universitas Syah Kuala tersebut. Kemudian setelah itu, saya lulus program S1 kedokteran pada 2014. Setelahnya, saya melanjutkan koas ke Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh selama 2 tahun. Nah, setelah saya lulus, saya melanjutkan internship ke Kepulauan Sulawesi. Nah, di sana saya sering mengikuti kegiatan masyarakat, baik itu kegiatan masyarakat dakwah ataupun kegiatan masyarakat lainnya, membangun jalan dan lain sebagainya. Dan saya sering masuk ke dalam lingkungan masyarakat untuk mengadakan bakti sosial. Kemudian setelah itu pada tahun 2017 saya berkesempatan untuk ta'aruf dengan istri saya, dan sekarang alhamdulillah sudah menikah pada tahun 2018. Setelah saya selesai dari internship, saya melanjutkan kerja ke Bekasi. Nah, di situ saya sudah mulai untuk mengarahkan hidup saya itu mau kemana. Sebenarnya saya itu dari awal sudah mau ikut dalam program spesialis, tapi karena saya dari keluarga sederhana dan tidak punya uang, sehingga dari tahun 2018 saya sudah memikirkan gimana caranya untuk bisa mendapatkan uang dalam penghasilan pasif. Sehingga dari tahun 2018 saya sudah membuat beberapa usaha yang itu dapat membantu saya nanti ketika saya mengikuti program dokter spesialis. Selain itu juga, saya juga membuat akun YouTube, ya, akun YouTube yang sampai sekarang alhamdulillah masih aktif dan sudah menghasilkan. Nah, di situ saya menjual beli mobil dan ketemu dengan salah satu promotor saya, yaitu dokter. Nah, ketika ketemu beliau banyak bercerita program spesialis yang beliau jalani ketika berada di Universitas Pajajaran. Nah, kebetulan saya itu di Universitas Pajajaran, dan ketika sudah banyak cerita ke beliau, saya memutuskan untuk masuk ke Universitas Pajajaran pada tahun 2020 ini. Nah, di sini saya berharap dapat lulus sehingga saya dapat kembali ke Kepulauan Sulawesi yang tadi saya katakan, sehingga saya dapat kembali untuk berkontribusi ke masyarakat karena di sana tidak ada dokter THT dan mereka sangat butuh dokter THT. Nah, itu dia teman-teman contoh dari wawancara yang dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaan dari pewawancara, sehingga kita itu menjelaskan secara komplit dan tidak bertele-tele. Kita tuh sudah menjelaskan apa aja yang kita lakukan selama hidup kita dan apa kontribusi positif kita kepada masyarakat atau kepada diri kita sendiri. Karena jawaban yang tadi itu, saya mendapatkan nilai yang tinggi pada wawancara. Nah, mungkin cara yang saya kasih ini bisa membantu teman-teman ketika ditanya pewawancara mengenai coba jelaskan diri Anda. Dan kalau misalnya ada yang kurang mengerti atau yang kurang jelas, atau menurut teman-teman ada yang teman-teman nggak setuju, atau ada yang mau ditambahkan, silakan komen di kolom komentar yang bawah. Nanti akan kita rembukan kembali, ya kan, dan akan kita pelajari kembali, karena menurut saya ini ilmu yang akan terus berkembang. Nah, itu saja dari saya pada pertemuan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau misalnya ilmu ini berguna ataupun materi ini berguna bagi teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.